Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nadia Saputri di Lentera Show. Nah, pada kesempatan kali ini Lentera Show akan membahas seputar beasiswa. Tentunya kita juga akan membahas mengenai tips and trik cara agar kita bisa lolos beasiswa di salah satu program beasiswa di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tentunya kita sudah kedatangan bintang tamu dari salah satu Genbi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Langsung saja kita sambut Kak Fadina. Halo Kak Fadina, gimana nih kabar Kak Fadina? Ya, halo Nadia. Alhamdulillah baik. Nadia sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Iya. Pada episode kali ini, Lentera Show itu akan membahas mengenai tips and trick Kak. Cara agar kita bisa lolos beasiswa. Iya. Nah, Kak Fadina sendiri sebagai penerima beasiswa nih Kak. Seberapa penting sih beasiswa ini untuk mahasiswa? Oke gini ya Nadia, menurut pendapat aku ya, seberapa penting mahasiswa itu menerima atau memperoleh beasiswa itu, ya jawabannya penting banget nih. Kenapa sih kita sebagai mahasiswa itu penting untuk mendapatkan beasiswa? Jadi selain kita mendapatkan bantuan secara finansial berupa materi ya, kita juga mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang membentuk diri kita menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal keorganisasian dan lagi di Genbi sendiri ya, di organisasi yang saya ikuti di bawah naungan Bank Indonesia, Genbi itu ada di beberapa komisariat yang mana hal ini tuh tersebar di banyak universitas, kayak ada 4 universitas lah kalau di bawah naungannya BI Tegal ya. Bank Indonesia Tegal itu membawahi Genbi ada 4 komisariat. Yang pertama ada UPS, ada IBN, ada Unikal, dan ada UIN sendiri. Nah, dari 4 komisariat ini sudah dapat dipastikan nih, kalau kita sebagai mahasiswa itu bisa menjalin banyak sekali relasi. Tidak hanya di sama-sama UIN aja, tapi juga di universitas-universitas lain yang sama-sama ada program Genbi ini gitu loh Nadia. Jadi emang sepenting itu nih kita sebagai mahasiswa untuk mengeksplor beasiswa-beasiswa yang ada di kampus kita. Terutama kalau yang aku ikutin sendiri ini kan beasiswa Genbi gitu Nadia. Nah, di Genbi sendiri nih Kak, kalau boleh tahu, di Genbi sendiri ini bekerjanya atau mungkin kita terjunnya itu di bagian apa sih Kak? Oke, kalau Genbi sendiri itu kan tugasnya ada 3 ya, ada 3 pilar Bank Indonesia, 3 pilar Bank Indonesia, mohon maaf, ada 3 pilar 3 pilar Genbi. Mohon maaf nih, kayak salah-salah dari tadi. Ya, untuk 3 pilar Genbi sendiri, yang pertama itu ada sebagai frontliner. Frontliner itu yaitu kepanjangan tangan dari Bank Indonesia sendiri. Jadi dia tuh wujud dari intinya itu adalah memperkenalkan kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia sendiri gitu. Yang kedua itu ada future leader. Future leader itu di mana kita sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia itu diharapkan mampu menjadi pemimpin di masa depan, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada agent of change. Ya, diharapkan dari adanya program Genbi sendiri kita bisa membawa perubahan yang positif di masyarakat, seperti itu. Jadi emang tugasnya Genbi itu banyak ya, tapi aku lebih memfokuskan sebagai Genbi itu adalah kepanjangan tangan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, juga melakukan sosialisasi tentang kebijakannya, dan juga membentuk istilahnya generasi-generasi muda menjadi generasi yang lebih baik lagi. Kan namanya Genbi nih, mungkin masih ada yang salah dalam mengira kalau Genbi itu generasi Bank Indonesia. Ternyata bukan ya teman-teman ya, Genbi itu adalah generasi baru Indonesia. Dari harapannya generasi baru ini itu membentuk suatu komunitas yang mana hal ini baru ini apa? Maksudnya membaharui, ya, memberikan citra yang lebih baik lagi di masyarakat, seperti itu. Berarti Genbi sendiri ini bergerak di bidang kayak sosial masyarakat menyeluruh ya Kak. Nah, sebagai kakak kan sebagai penerima beasiswa nih Kak,
Boleh dong sharing-sharing mengenai seputar beasiswa. Dengan seperti pertama nih, kakak mencari informasinya lewat mana, terus diceritain dong kak, kalau boleh. Oke. Untuk informasi sendiri ya, kalau informasi beasiswa sendiri aku tuh dapat dari temen. Awalnya tuh dari temen kayak, ayo ikut daftar beasiswa gitu. Tapi gak cukup di situ doang, karena memang kalau kita dapat info dari orang kan itu kayak masih cetek ya, istilahnya itu belum mendalam banget. Jadi aku saranin buat teman-teman yang udah denger-denger nih ada beasiswa apa aja nih di UIN. Nah kalau kalian mau cari tahu lagi, mau gali lebih dalam syaratnya gimana, terus tips and triknya mungkin ya, itu bisa dicari itu di IG, di Instagram ya, media sosialnya UIN itu ada, di websitenya UIN juga ada. Jadi kalau mau cari info tentang seputar itu tuh beasiswa ya, terutama Genbi ya, beasiswa BI sendiri, itu selain dapat dari bocoran teman-teman ya itu kita harus aktif mencari sendiri, berselancar di media sosial dan juga website tentang tadi Bank Indonesia sendiri kayak gitu. Berarti Kak Fadina ini mendapatkan infonya nggak cuma karena pertama teman, tapi juga mencari informasi sendiri. Kalau itu informasinya akurat bahwa ada beasiswa dari Bank Indonesia ini. Betul, ya Kak. Yeah. Terus setelah kakak menerima informasi ini, persiapan atau mungkin seleksi untuk kedepannya itu apa sih yang kakak persiapin untuk mendaftar di beasiswa ini? Oke, untuk persiapan yang awal nih aku siapin sebelum daftar beasiswa itu adalah yang pertama adalah persiapan mental ya. Jadi mental itu penting banget. Kenapa sih kita harus nyiapin mental sebelum kita nyiapin berkas ataupun yang lainnya? Ya karena sebelum kita siap untuk menerima beasiswa, kita itu udah harus siap mental dulu. Dalam artian kita nggak takut gagal. Ya. Kadang orang itu kalau mau daftar beasiswa itu suka mikir-mikir sampai 1-2 kali kayak, Allah percuma aku daftar kayaknya nanti gak lolos deh, percuma aku daftar nanti aku tuh gak punya kelebihan, aku percuma daftar gak akan lolos. Nah pikiran-pikiran kayak gitu tuh yang kadang udah menghancurkan kita sejak awal, walaupun nanti akhirnya nanti kita daftar dan gak keterima, itu kayak kan bener gak keterima. Nah harusnya dari awal itu kita pede aja, kita yakin dengan diri kita kalau kita itu mampu, kita tuh punya nilai, kita punya value yang bisa dijual untuk diberikan kepada si pemberi beasiswa kayak gitu. Jadi yakin aja. Yang pertama mental, yang kedua tadi ya persiapan yang sesuai dengan urutannya. Kayak pertama ada persiapan berkas, nanti ada persiapan buat tes internal di kampusnya, terus yang ketiga ada persiapan untuk tes wawancara kayak gitu. Nah tadi kan ada banyak tuh kak persiapan kakak dari mulai berkas, wawancara, itu kan melalui beberapa step kak. Betul. Boleh dong kak diceritain dari garis besarnya aja yang kakak alami ini. Oke, untuk seleksi beasiswa Bank Indonesia sendiri ya aku ikuti. Yang pertama itu ada seleksi berkas nih teman-teman. Kalau seleksi berkas sendiri itu kita disuruh mengumpulkan berkas-berkas yang mendukung kita untuk menerima beasiswa Bank Indonesia. Kalau untuk berkas-berkas yang mendukung sendiri, aku saranin sih buat teman-teman itu perbanyak prestasi. Prestasi di sini apakah harus berupa lomba? Ya, memang diutamakan yang menang lomba ya teman-teman. Tapi kalau semisal memang tidak ada, ya boleh diikut sertakan prestasi-prestasi dalam organisasi. Kalian aktif dalam organisasi, terus menjadi pengurus dalam organisasi, itu juga merupakan suatu prestasi yang bisa dibanggakan dan dijual nilainya ketika kalau kalian tuh mampu mendeskripsikan hal tersebut itu menjadi hal yang bagus. Misal, saya berpengalaman menjadi humas, di mana di pengalaman tersebut saya menjembatani antara pihak internal dan juga pihak eksternal. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini itu kan mungkin kelihatannya kayak ya basic ya, tapi ketika kita mampu menjelaskannya dengan baik, nah itu akan menjadi nilai tersendiri nih bagi orang yang mendengarnya. Jadi ini anak gak kosong bener-bener nol nih, dia tuh punya sesuatu yang bisa dikembangkan. Nah itu kayak gitu kurang lebih. Nah terus selain prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik, itu ada persiapan untuk tes tertulisnya ya.
Tes tertulis ini biasanya bersifat internal. Jadi setiap kampus itu berbeda. Kalau dari UIN sendiri untuk tes yang terakhir kali yang kemarin tahun ini ya 2025 itu tesnya ada bahasa Arab dan juga tes bahasa Inggris. Terus yang terakhir ada itu baca tulis Al-Qur'an ya. Nah, untuk tes-tes itu kalian belajar standar aja ya. Kalau semisal belajar bahasa Arab ya, kalau di UIN kan udah ada PIBA nih, nah itu bisa buat dasar-dasarnya. Terus untuk bahasa Inggris ya bahasa Inggris yang pada umumnya aja. Terus kalau BTQ kita juga ada itu ya program di Rosah ya, di Rosah. Nah itu mirip, hampir sama lah soalnya kayak gitu. Nah terus untuk yang terakhir itu wawancara ya. Kalau wawancara garis besarnya itu yang penting kalian itu menguasai tentang apa itu Bank Indonesia. Jadi kalau kita mau ngejar suatu beasiswa, ibaratnya tuh kita mau ngejar cowok nih. Kita tuh suka banget nih sama cowok itu. Jadi kalau kita suka, itu ya pasti kita akan mencari tahu segalanya tentang si cowok itu. Kayak rumahnya di mana, hobinya apa, itu pasti kita cari tahu. Nah sama, karena kita mau mengejar beasiswa Bank Indonesia, kita juga harus cari tahu tentang Bank Indonesia. Apa kebijakannya, terus apa lagi regulasinya dia dalam mengelola kebijakan moneter misalnya dan lain sebagainya, itu kita harus tahu gitu. Terus tentang diri kita sendiri. Jadi selain kita paham tentang Bank Indonesia, kita juga harus paham tentang diri kita sendiri. Tadi yang aku bilang di awal ya, mental itu penting. Mengenali diri sendiri itu penting. Jadi itulah kenapa saat mendaftar beasiswa mental itu yang pertama. Terus yang kedua, yang ketiga ya berarti ya. Yang ketiga itu belajar tentang Genbi juga. Jadi nanti kan kita kan setelah diterima kan kita harus aktif nih dalam organisasi Genbi. Jadi mau tidak mau kita juga harus paham dulu nih Genbi itu apa, dia tuh kerjanya apa sih, terus tugas-tugasnya apa. Nah itu tuh tugas-tugasnya tadi aku udah sebutin ya. Aku harap sih teman-teman semuanya masih ingat nih ada 3. Nah gitu karena dia bisa dilanjutkan gimana. Terus apakah nih Kak, tadi kan menyangkut tentang Genbi lagi nih Kak. Di Genbi ini apakah setiap siswa atau mahasiswa yang mengikuti program ini harus diwajibkan ikut Genbi atau emang itu minat dari si penerimanya? Oke, untuk wajib atau tidaknya jawabannya wajib ya teman-teman, karena saat kita mendaftar di beasiswa Bank Indonesia gitu kita menandatangani siap untuk aktif di organisasi atau di komunitas Genbi Generasi Baru Indonesia. Nah di sana itu kita memang diharuskan untuk istilahnya kita itu harus apa ya, ada timbal baliknya. Tapi bukan berarti kita timbal baliknya itu kita kayak apa ya, capek habis itu kita benar-benar disuruh ini itu dan lain sebagainya. Justru aku ngerasa timbal balik yang kita lakukan itu malah membentuk diri kita itu lebih baik lagi, kayak aku bilang di awal tadi nih, kenapa kita harus ikut beasiswa. Jadi pengalaman-pengalaman di Genbi itu banyak banget nih, karena dia yang mana pengalaman-pengalaman itu tuh nggak bisa kita apa ya beli ya, nggak bisa kita beli dengan apa uang. Jadi pengalaman-pengalaman ini yang kita dapatkan di Genbi itu bisa banget berguna untuk kehidupan kita, baik itu nanti waktu di perkuliahan ataupun setelah kita lulus nantinya, yaitu di bidang karir seperti itu ya. Ya, itu kan dari tahapan seleksinya itu sangat banyak tuh Kak. Dari Kakak itu mempersiapkannya tuh pusing nggak sih Kak sebanyak itu? Iya, untuk pusing atau tidaknya sih itu tergantung. Kalau aku karena aku bawanya enjoy, terus karena memang aku juga ngerasa, karena aku kan sebelumnya udah ikut Genbi ya, terus aku mau 2 periode nih, mau daftar Genbi lagi. Aku ngerasa nyaman nih di Genbi, jadi waktu aku mempersiapkan hal-hal untuk daftar Genbi di tahun berikutnya, itu aku udah ngerasa ya udah jalanin aja gitu. Dan dimana kan kita juga ada teman-temannya nih yang sama-sama mau daftar 2 periode. Itu kita juga saling support, saling semangatin kayak ayo abis ini belajar ini, yuk abis ini belajar ini. Jadi kayak kalau pertanyaannya sebeban itu atau enggak sih kita nyiapin apa sih syarat-syarat ya itu enggak sih teman-teman. Itu tergantung apa ya, diri mindset kita ya. Kalau bahasa anak keren tuh kayak tergantung mindsetnya gimana. Kalau mindsetnya dari awal kayak ih males banget ngapain sih kayak gini, kayak
capek banget, ya ampun berkasnya banyak banget, itu kayak dari awalnya aja tuh udah ngeluh-ngeluh nih, pasti nanti ke akhir-akhirnya itu ya istrinya pasti ngeluh terus. Kalau dari awal ya udah semangat, seneng-seneng aja, enjoy, ya pasti untuk selanjutnya dibawa enjoy aja gitu. Nah, kan setelah kakak mengikuti tahap seleksi nih kak, dari mulai wawancara, terus ada tes tertulis, dokumen, segala macam, itu kan banyak banget kak. Terus setelah kakak diterima di sebagai mahasiswa penerima beasiswa ini, benefit apa sih kak yang kakak peroleh? Oke, untuk benefit sendiri ya, aku ngerasa kalau benefit di Genbi itu nggak habis-habis nih. Kayak waktu itu tuh kita emang difasilitasi sertifikat untuk menunjang karir kita ke depan setelah kita lulus. Itu ada sertifikat BNSP. Ya BNSP yang mana sertifikat itu kalau misal dilampirkan di CV itu bisa langsung auto glow up nih CV kita. Jadi kayak ini tuh pengalaman gitu loh. Jadi kalau di Genbi sendiri selain itu kita dibekali dengan skill-skill kayak tadi dilengkapi sama itu ya sertifikat gitu. Nah kita juga belajar banyak banget tentang masyarakat, belajar gimana sih berbaur dengan masyarakat. Kalau di Genbi UIN sendiri itu kan ada base camp-nya ya, itu ada desa binaannya. Nah di desa binaan itu kita banyak banget nih ngelakuin hal-hal sosial di sana. Ada bersih-bersih sungai, ada menanam pohon, terus ada juga kegiatan expo market ya. Jadi kita ngumpul-ngumpulin ibu-ibu di situ, terus kita buat cookies tahu. Karena di situ kebetulan ada itu ya, desa produksi tahu karena dia komoditas intinya di situ adalah tahu. Jadi kita buat si tahu ini itu menjadi produk lain yang bernilai jual lebih tinggi. Ya. Jadi kita buat cookies tuh di situ seru-seruan bareng ibu-ibu dan pengalaman-pengalaman yang kayak gini nih yang aku bilang tadi nggak bisa dibeli dengan uang kayak gitu. Nah itu kan banyak banget ya kak, ternyata timbal baliknya mulai dari kita bisa memperluas relasi, terus juga dapat finansial tentunya ya kak. Terus apa nih timbal balik kakak untuk pihak beasiswanya kalau boleh tahu? Iya, untuk timbal baliknya ya karena tadi kita kan sebagai Genbi itu ada 3 pilar. Nah jadi timbal baliknya itu kita melaksanakan 3 pilar itu teman-teman. Yang pertama itu adalah sebagai frontliner, kita tuh sebagai kepanjangan tangan dari Bank Indonesia itu biasanya kita ngadain sosialisasi. Ataupun kalau semisal tidak mengadakan sosialisasi, itu kita biasanya buat konten nih terkait kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia. Jadi konten pribadi gitu. Terus yang kedua itu sebagai agent of change ya. Jadi sebagai agent of change kita melakukan pemberdayaan di masyarakat dengan adanya desa binaan dan proker-proker Genbi, itu kita jadi istilahnya bisa bergaul dengan masyarakat, bisa lebih dekat dengan masyarakat dan juga lebih bisa mengenal masyarakat gitu. Dan yang terakhir itu ada future leader ya. Jadi secara tidak langsung di Genbi itu kan ada organisasinya teman-teman. Nah di organisasi Genbi sendiri kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Baik itu memimpin teman-teman atau menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Males nggak nih kita? Maksud dengan diri kita aja kita nggak bisa ngendaliin, itu kan berarti kita belum bisa jadi pemimpin bahkan untuk diri kita sendiri. Jadi itu teman-teman untuk timbal balik yang kita lakukan ke Bank Indonesia sendiri. Nah, tadi kan sudah banyak nih Kak kita berbincang sharing-sharing ya, mulai dari mencari informasi terkait Genbi, seleksi dan banyaklah kita tadi sharing-sharing. Ini ada satu pertanyaan, apa pesan Kakak buat para calon pejuang beasiswa? Oke, untuk para pejuang beasiswa ya aku saranin buat kalian tuh tetap semangat, kuatin mental karena mental itu yang utama. Kalau kita ingat, kalau kita mau mencoba itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu adalah berhasil, yang kedua adalah gagal. Paling tidak saat kita mencoba itu ada 2 kemungkinan. Kalau kita sama sekali tidak mau mencoba, ya kemungkinannya pasti akan gagal. Nah, maka dari itu aku tetap kasih semangat buat kalian, tetap cari informasi lebih lanjut lagi, cari info-info yang sekiranya bisa menunjang nih kalian bisa setingkat lebih upgrade dari kalian yang saat ini kayak gitu.
Gitu sih. Oh ya, semangat aja. Oke, terima kasih ya Kak atas pesannya. Kesimpulan pada episode kali ini, ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, kita harus bisa yang namanya berjuang. Mau itu prosesnya serumit apapun itu ya Kak, kita harus tetap berusaha agar kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Entah itu hasilnya berhasil ataupun gagal, itu bukan menjadi alasan, yang penting kita sudah berani mencoba. Betul. Wah, ternyata seru sekali ya kita bisa berbincang dengan Kak Fadina pada episode kali ini. Terima kasih banget buat Kak Fadina sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Lentera Show pada hari ini. Saya Nadia Saputri beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.